Hari gini, kalau nyari saran untuk beli monitor, biasanya yang muncul adalah 180 Hz lah, terus 1 millisecond response time, 100% sRGB, di mana kalau digabungin semuanya, ya artinya harganya lumayan tinggi loh. Halo, saya Jun. Entah karena ada standar mendang-mending di mana setiap kali kita minta saran pasti bilangnya nambah dikit aja dapat yang ini. Nanti begitu nyampe ke sana nambah dikit lagi dapat yang ini sekalian gitu ya. Atau memang karena kebanyakan orang yang paham tentang komponen komputer adalah gamer, jadi akhirnya kalau dimintain saran, ya yang ada di mindset mereka adalah menyarankan barang-barang yang memang enak dipakai buat ngegame. Dan kalau barang dibilang, terutama monitornya, dibilang enak buat ngegame yang tadi tuh 180 Hz, 1 millisecond dan sejenisnya, iya memang benar sih bahwa dengan spek yang seperti itu, jangankan dipakai ngegame, dipakai buat browsing aja, pakai ngetik, itu memang bener-bener nyaman di mata. Cuma permasalahannya, secara harga, ya bukannya mahal sih, tapi tidak semua orang cocok dengan budget harga segitu. Misalkan orang-orang yang hanya butuh monitor untuk kantoran, butuhnya dipakai buat ngetik doang, nggak mungkin dipakai ngegame. Jadi kalau misalkan yang tadi tuh 180 Hz 24 inci itu harganya 2 jutaan. Nah, ada monitor sama-sama 24 inci juga yang harganya 1 jutaan. Bukan 1 jutaan sih, 1 juta pas. Jadi nggak ada gimmick apapun ya, 1 juta pas. Selisih harganya 2 kali lipat. Kira-kira apakah selisih performance-nya juga 2 kali lipat? Yang sampai akhirnya monitor ini nggak nyaman buat dipakai apapun. Kita akan coba lihat. Ini adalah monitor AOC 24B20JH2. Kurang panjang ini namanya. Harganya 1 juta, bre. Kita coba lihat gimana kualitas dan performance-nya. Sebagai monitor yang harganya 1 juta, build dari monitor ini terhitung bagus loh ya. Kalau dipegang dan digoyang-goyang hampir sama lah kayak monitor yang harganya 2 jutaan. Tapi bedanya desainnya simple banget ala monitor kantoran yang cuma kotak di atas, kotak di tengah, dan kotak di bawah. Di bagian belakang ada joystick untuk pengaturan OSD, kemudian langsung lompat ke colokan HDMI dan VGA, sama ada colokan power. Oh iya, udah ada 2 buah speaker juga di monitor ini. Untuk yang butuh gantungin monitornya pakai bracket, dia udah support bracket 100 mm, tapi lubangnya cuma 2. Karena monitornya emang enteng, masih aman kali ya. Untuk spek, menggunakan panel IPS berukuran 23,8 inci, resolusi 1080p, refresh rate 100 Hz dengan response time yang tertulis 1 millisecond MPRT. Tapi response time ini kita abaikan aja kali ya. Brightness tipikal 250 nits dengan kontras rasio 1000:1 dan color gamut 100% sRGB. Sekarang kita lihat aktual performance-nya seperti apa. Kita mulai dari response time. Sebagai monitor kantor, apalagi yang harganya murah, memang sudah sangat wajar kalau kita tidak mengharapkan respons yang terlalu bagus. Terukur respons average hanya 15 millisecond dengan respons tercepatnya 6,9, tapi itu pun chance-nya cuma 3%. Walaupun tidak ada overshoot, tapi dengan respons yang hanya 15 millisecond, kita bisa harapkan bahwa ghosting-nya akan cukup nampak. Kita lihat gambar UFO di semua kondisi diikuti dengan ghosting yang sangat jelas terlihat. Tapi bukan berarti monitornya jelek ya, ini udah sesuai dengan harganya. Bagaimana dengan warna? Gamut volume sebenarnya cukup bagus, udah lebih dari 100% sRGB, tapi aktual yang ditampilkan hanya di kisaran 94-95% aja, tergantung preset apa yang mau kamu pilih, semuanya kurang lebih sama. Akurasi warna di semua preset yang disediakan, kualitasnya juga kurang lebih sama. Saya kasih hasil pengukuran mode standar aja ya, di mana brightness-nya terukur 248 nits dengan black level 0,2 yang menghasilkan kontras rasio 1000:1. Sudah sesuai dengan spek. Akurasi warna bagus banget, average udah under 1 delta E dan tidak terlihat ada warna yang melenceng sama sekali. Di semua preset kurang lebih kondisinya sama. Tapi yang jadi masalah, putihnya nampak sangat kebiruan dengan white level di 8400 Kelvin, dan ini pun di semua preset kurang lebih sama. Gamanya juga tidak terlalu rapi, tapi untungnya gray balance-nya udah cukup bagus. Kalau kamu butuh pakai monitor ini untuk pekerjaan grafis, kamu perlu bikin custom profile sendiri. Saya udah buatin satu custom profile untuk brightness 100 nits, 6500 Kelvin dan gamma 2,2. ICC-nya beserta setting bisa kamu ambil di deskripsi. Dan hasilnya bagus ya, putihnya udah pas di 6500 Kelvin dan gamanya juga udah rapi, walaupun kurang konsisten untuk level gray 75% ke atas. Tapi overall jadi jauh lebih baik dari kondisi default. Terakhir uniformity yang ternyata juga bagus bre. Untuk luminance memang di bagian kiri dan bawah masih lebih dari 2 delta E, tapi ini masih dalam batas toleransi under 4 delta E. Sedangkan warna, semua area sudah bisa menampilkan warna dengan hampir tidak ada deviasi sama sekali, dengan average udah under 1 delta C di semua titik pengukuran.
Yap, itu dia tadi AOC 24B20JH2. Masih bingung gimana cara menerjemahkan tadi angka-angka yang sudah dijelaskan? Ya intinya sih kalau kita bilang bahwa ternyata performance-nya nggak spesial, ya nggak bisa kita ngelihat hanya angka hasil pengukurannya aja. Kita harus lihat harganya yang memang 1 juta, 2 kali setengah ya. Setengah dari monitor 180 Hz punya AOC yang barusan kemarin kita tes. Jadi kalau dibilang gambarnya nggak sebening yang 180 Hz, ya iyalah. Warnanya nggak sebagus itu, ya iyalah. Jadi akhirnya monitor 1 juta ini memang bukan buat gamer dan juga bukan buat orang-orang yang bekerja di bidang grafis, kecuali kamu mau meluangkan waktu untuk mengkalibrasi monitornya. Karena kalau bawaan dari pabriknya tadi udah kita lihat warnanya ya so-so lah ya, nggak jelek tapi juga nggak terlalu bagus. Sedangkan untuk response time, di mana gambarnya tadi ada ghostingnya atau enggak, ya memang nggak bisa dihindari karena memang responsnya nggak kenceng, akhirnya gambarnya udah hampir bisa dipastikan ghosting. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat nge-game ya, karena sebelum musim monitor dengan refresh rate tinggi, iya pada prakteknya waktu itu orang-orang main dengan monitor yang lebih jelek dari ini, nge-game ya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi buat kamu yang pakai monitor ini di kantor nantinya, dipakai buat nge-game casual sambil ngumpet-ngumpet, ya masih bisa-bisa aja sih. Jadi buat kamu yang memang cari monitor bukan dipakai untuk nge-game sebagai keperluan utama, bukan dipakai untuk keperluan grafis sebagai keperluan utama, jadi kamu butuh hanya untuk keperluan office, ngetik, browsing, nonton film gitu ya, ya monitor 1 juta udah cukup-cukup aja. Dan ini AOC 24B20JH2 harganya cuma 1 juta aja. Kalau tertarik langsung cari aja di toko-toko kesayangan kamu.